Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan di Minggu Jubilate 3 Mei 2020 ini, terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36, dan pembacaannya epistel dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Diikat dengan tema bersoraklah bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut merulupuluk matu debata. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop ini 1 Tawarikh pasal 16, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 36. Nyanyian puji-pujian Daud. Nyanyian puji-pujian Daud. Saya baca mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Amin, pujilah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, nats khotbah yang diperuntukkan Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 ini mendorong kita untuk bersorak-sorai. Sesuai dengan Mazmur pasal 66 ayat 1. Arti dan makna Jubilate itu, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dalam bahasa Batak disebut merulupuluk tudebatama ali sadok tanon. Saudara, sesudah Daud resmi dinobatkan menjadi raja kedua di Israel untuk menggantikan Saul, dia memimpin bangsa itu berperang, melawan dan menaklukkan orang Yebusi dan Palestina. Setelah Daud bertanya sebelumnya kepada Tuhan, sebelum berperang Daud bertanya dulu kepada Tuhan, apakah saya harus maju berperang untuk melawan bangsa itu ya Tuhan, atau tidak? Wah, Daud bertanya kepada Tuhan, berperang atau tidak melawan baik Yebusi maupun Palestina ini. Dan Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Palestina itu ke dalam tanganmu. Sesuai dengan kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25, Bapak Ibu. Majulah, kata Tuhan. Berperanglah, lawanlah orang Palestina, dan mereka akan saya berikan ke dalam tanganmu. Saudara, sesudah itu dia semakin menyadari bahwa segala keberhasilan dan kesuksesannya melawan musuh-musuh
adalah karena campur tangan dan kuasa pemberian daripada Tuhan sendiri. Dan sekarang dia semakin menyadari bahwa Tuhan sudah berkehendak atas dirinya untuk menjadikan dirinya raja, penguasa, pemimpin Israel secara politis. Dan suatu hal yang pertama sekali menjadi target, sasaran dan fokus kepemimpinannya yang paling dianggapnya mendesak adalah untuk menjemput, untuk mengembalikan, membawa pulang tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Tabut perjanjian. Saudara, apa itu tabut perjanjian? Pada kitab Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22, dulu Allah sendiri yang berpesan kepada Musa untuk membuat tabut perjanjian. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya tabut perjanjian itu adalah sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan dan perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan ke dalam tabut perjanjian itulah dimasukkan kedua loh batu, ke-10 firman Taurat yang diterima oleh Musa dari Gunung Sinai, dari Allah di Gunung Sinai. Kemudian juga diisi ke dalamnya roti mana yang turun dari sorga, dari Allah, untuk makanan sehari-hari bangsa itu di tengah-tengah perjalanan padang gurun. Dan kemudian juga diisi ke dalam tabut perjanjian itu tongkat Harun. Ini sesuai dengan perintah daripada Tuhan kepada orang Israel melalui Musa saat itu. Dan kenyataannya sudah sedemikian lama tabut perjanjian ini tidak lagi berada di tengah-tengah orang Israel. Sejak akhir kehidupan Nabi Elia, dan tidak ada lagi orang Israel yang berusaha atau mampu untuk mengembalikannya ke Yerusalem. Terlantar di sana, di tempat orang, di negeri orang. Sejarahnya, dahulu ketika orang Israel berperang, mereka membawa tabut perjanjian karena mereka menyangka bahwa dengan tabut perjanjian itu mereka akan selalu menang melawan musuh. Seperti melawan Palestina di 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 11. Mereka anggap seperti yang dilakukan oleh Yosua dulu menaklukkan kota Jericho, Yosua pasal 6. Tabut perjanjian itu diusung di depan sekali dan mereka menang, menaklukkan, magargarlah kota Jericho pada saat itu. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Mereka kalah perang sehingga tabut perjanjian itu terbawa ke Asdod, dari sana ke Gad, terus ke Ekron, terus ke Bet Semeo, dan terakhir dibawa ke Kiryat Yarim, Palestina, Kiryat Yarim. Saudara, tentu prosesnya cukup lama sehingga dalam khotbah ini Daud berhasil membawa kembali tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Penuh dengan perjuangan mendapatkannya lewat peperangan melawan Palestina tadi. Sebelum tabut itu dibawa dari Kiryat Yarim, Palestina, ke Yerusalem, Daud terlebih dahulu memberitahukan keinginan yang sangat indah ini dari Daud ini kepada para pemimpin, induk-induk masyarakat, para tua-tua orang Israel. Bagaimana pandangan kalian? Saya mau ambil itu, saya mau jemput itu, saya mau bawa itu tabut perjanjian ke Yerusalem, kata Daud. Untuk itu Daud mengumpulkan mereka semua di suatu tempat. Dan puji Tuhan, semua mereka sehati sepikir untuk membawa, untuk membantu, untuk mendukung Daud dalam mengembalikan tabut perjanjian itu dari Kiryat Yarim ke Yerusalem. Saudara, apa yang kita lihat dari sejarah itu, usaha Daud ini sangat kita apresiasi, hargai. Karena apa? Karena bagi Daud menjemput balik, membawa pulang tabut perjanjian itu sangat-sangat penting dan urgen sekali. Urgen sekali bagi dia tabut perjanjian ini. Daud sangat menghargai para tua-tua, sangat menghargai orang di dalam mengapresiasi keinginannya untuk mengembalikan tabut perjanjian itu. Setelah Daud resmi dinobatkan menjadi raja, itu artinya setelah Daud punya jabatan, naik pangkat, menduduki tempat yang strategis dalam pemerintahan Israel, raja yang kedua sesudah Saul,
Wah, Daud tidak lupa kepada Tuhan. Daud tidak hanyut dalam sukacitanya, kesemarakannya, pesta poranya sebagai raja. Justru Daud terlebih dahulu sangat-sangat mementingkan dari semuanya yang dilakukannya itu. Dia mendahulukan kepentingan Tuhan. Narikot di Dewata, Bohini Dewata. Tabut perjanjian itu adalah wajah Tuhan, Bohini Dewata. Buat orang Israel itu harus hadir. Dalam kehidupan orang Israel harus hadir Bohini Dewata. Itulah moto daripada Daud, Bapak Ibu. Daud terlebih dahulu mengutamakan hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Lewat usahanya sendiri mencari, menemukan, berperang melawan orang Palestina dan mendapatkan kembali tabut perjanjian. Dan sehabis itu rencana berikutnya nanti dari Daud adalah membangun bait Allah yang permanen. Ya, walaupun pada akhirnya rencana itu nanti akan dikabulkan seterusnya oleh anaknya, Raja Salomo, bukan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, moga-moga hal ini menjadi bahan renungan buat kita pendengar khotbah di Minggu Jubilat 3 Mei 2020 ini. Bila kita sudah tiba di ujung perjuangan kita dan Tuhan mengizinkan kita berhasil untuk mendapatkan apa yang sudah lama kita impikan, kita inginkan, kita cita-citakan, dan bahkan segala usaha yang dapat kita tempuh, sudah kita tempuh untuk mendapatkannya. Maka yang menjadi renungan pertanyaan adalah, apa yang pertama sekali timbul dalam hati kita untuk kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apa yang pertama sekali ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan? Mungkin saja banyak orang yang terlebih dahulu memikirkan dirinya, kebutuhannya, masa depannya. Ya, tentu hal itu tidak salah, bukan? Tidak salah. Karena di samping mereka menganggap bahwa itu suatu chance baru yang momennya pas untuk membangun diri sendiri dulu. Dan juga karena selama ini dia sudah menggunakan banyak usaha, banyak tenaga biaya, mendapatkan promosi-promosi jabatan-jabatan tertentu itu. Pantas kalau dia sekarang akan berusaha untuk meningkatkan dirinya dulu, keluarganya dulu, masa depannya dulu. Tidak salah. Tetapi diingatkan oleh khotbah ini, oleh pengalaman daripada Daud ini, Bapak Ibu, agar kita tidak lupa juga memikirkan narikot diri Bapak. Yang penting bagi Tuhan, kebutuhan Tuhan sendiri, atau bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan sorga, sesudah kita mendapatkan semua yang kita cita-citakan itu. Bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang bersifat rohani? Itu pertanyaannya, yang bersifat rohani. Saudara, khotbah ini di Minggu Jubilate adalah suatu upacara selamatan dan syukuran dari Raja Daud dan seluruh bangsa Israel karena tabut perjanjian sudah bisa kembali ke Yerusalem. Kita lihat di sini persiapan Daud yang sangat maksimal, terutama yang berhubungan dengan hal ibadah, dengan pesta, ada kebutuhan musik, nyanyian, dan sebagainya untuk mengeluh-elukan tabut perjanjian itu. Daud betul-betul menempatkan orang yang pas, yang ahli, yang menguasai bidangnya, masing-masing yang punya talenta di situ. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum ayat 31, misalnya di ayat 7. Ya, 7, persiapan dalam bidang nyanyian, musik, dan alat-alat musik dirancang, dipersiapkan oleh Daud sendiri. Di situ ada kita temukan nama Asaf. Asaf itu seorang yang memiliki talenta untuk bermain musik, menggunakan alat-alat musik. Asaf itu adalah seorang ahli dalam bidang nyanyian rohani. Bahkan ada keahlian lain daripada Asaf menurut 2 Tawarikh pasal 29 ayat 30. Asaf itu memiliki talenta khusus melihat, tanda kutip, melihat masa depan. Itu Asaf. Saudara, kita lihat di sini, ibadah adalah suatu jenis aktivitas yang bertujuan untuk memuji Tuhan, membesarkan nama dan kuasa daripada Tuhan. Karena ibadah beserta semua unsur-unsur yang ada di dalamnya itu
adalah bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan pribadi para peserta ibadah. Maka ibadah itu harus ditata sedemikian rupa dengan berbagai-bagai persiapan. Berbagai-bagai persiapan ditata ibadah itu, menyangkut pekerja, pelayan, penata layan yang berhubungan dengan peralatan-peralatan musik, penampilan musik, bunyi-bunyian, nyanyian, dan sebagainya. Penata layan ibadah ini harus bersungguh-sungguh dari hati yang terdalam, serius, penuh dengan persiapan-persiapan yang matang. Saudara, ini yang perlu kita renungkan dari usaha upaya daripada Daud dalam rangka mensyukuri kembalinya tabut perjanjian. Ibadah khusus dipersiapkan, dirancang dengan betul-betul sungguh-sungguh, dengan menggunakan penata layan yang memang bertalenta di situ. Karena Daud memahami, mengerti, ibadah itu tidak boleh asal ada, tidak boleh asal tampil, tidak boleh main-main. Inilah yang dirancang, diupayakan oleh Daud dalam ibadah syukur karena tabut perjanjian itu sudah mereka kembalikan ke Yerusalem. Sekarang mereka hendak menyembah, berjubilate kepada Tuhan karena tabut perjanjian sudah ada di tengah-tengah mereka. Saudara, di Minggu Jubilate 3 Mei 2020 ini kita diminta mengekspresikan pujian dan sorak-sorai sesuai dengan topik Minggu Jubilate, bersoraklah bagi Tuhan. Marilah kita seperti Daud dalam nats ini dan mengikuti pengajaran Paulus di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Apa jubilate kita? Apa sorak-sorai kita, Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, jika dalam kehidupan Israel saat Daud ini, tabut perjanjian lah yang menjadi ukuran kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, maka di dalam kehidupan kita ada tanda sebagai wujud kehadiran Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apa itu? Apa tanda kehadiran Allah dalam hidup kita? Dua hal, firman Allah dan Roh Kudus. Dua ini, firman Allah dan Roh Kudus. Saudara, bagi bangsa Israel, dengan keberadaan dan kehadiran tabut perjanjian itu, mereka merasakan ada penyertaan Allah. Mereka akan mendapatkan kuasa, sukacita, kemenangan dalam perjuangan-perjuangan iman mereka. Dengan kehadiran tabut perjanjian itulah orang Israel tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa pujung tanpa Tuhan, tidak lagi seperti itu. Tetapi sungguh-sungguh kehadiran tabut perjanjian itu memberi semangat, memberi dorongan dalam setiap perjuangan hidup mereka. Saudara, inilah bagi kita sekarang. Apakah jaminan kehadiran Allah dalam hidup kita sekarang? Firman-Nya, firman Allah dan Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam hidup kita lewat firman-Nya. Saudara, apa alasan untuk mengatakan bahwa firman itulah bagi kita simbol, tanda kehadiran Allah dalam hidup kita? Karena menurut Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 dituliskan lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, itulah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi daging itu. Ini alasan kita untuk menyebut bahwa firman Tuhan itulah kuasa dan kehadiran Allah di dalam diri kita yang senantiasa terus-menerus kita syukuri. Harus kita syukuri kehadiran Allah dalam diri kita lewat firman-Nya. Ini harus kita agungkan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, di mana 2-3 orang berkumpul mendengar firman, maka Tuhan mengatakan, disitulah aku berada.
Saudara, kalau orang Israel memiliki kekuatan, semangat, dan berbagai-bagai kemenangan bersama tabut perjanjian, maka kita juga akan memiliki kekuatan, memiliki kuasa iman apabila kita hidup bersama-sama dengan firman Allah. Kita akan memiliki kekuatan bersama-sama firman Allah, Bapak Ibu. Dan itu sebabnya Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam bahasa Batak disebut hatamido, sulu-sulu nipathu, jala hati urod di dalarku. Kalau kita berbicara tentang firman, Bapak Ibu, kita pahami, kita kenali firman itu dalam 3 wujud. Firman yang telah menjadi daging, itulah Yesus. 2, firman yang tertulis, itulah perjanjian lama, itulah perjanjian baru. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Ketiga, firman yang dikhotbahkan, diajarkan, dinyanyikan. Dan kalau kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang firman Allah, baik itu firman yang menjadi daging, Yesus Kristus, dan firman yang tertulis, maka semua itu tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus. Setiap kita berbicara tentang Allah, tentang Yesus, tentang firman Allah, maka Roh Kuduslah yang menjadi penggeraknya, kuasanya, dan pelakunya yang hadir dalam diri kita orang percaya. Saudara, itu sebabnya Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Aina sana tinugihon ditordini debata, akaido anak ni debata. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bawalah firman itu kemana-mana kita berada. Firman itulah Yesus Kristus. Firman itulah kuasa pelita terang sulu-sulu nipat, di mana kita menjalani seluruh kehidupan yang serba gelap di dunia ini. Mari kita, Bapak Ibu, bersorak bagi Tuhan karena kita memiliki firman Allah sebagai pribadi Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Ramoti hatani dia bata, firman Tuhan dalam dirimu, jangan sampai dia dicuri oleh iblis dari dalam hidup kita. Jangan. Saudara, ini yang pertama yang kita syukuri, ada kehadiran Allah di tengah-tengah kita melalui firman-Nya dan dengan Roh Kudus yang terus senantiasa menemani kita. Kedua, pengalaman Daud dan orang Israel ini mengajak dan mendorong semua kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah akan rancang yang terbaik buat kita semuanya, seperti Allah merancang yang terbaik buat Daud. Saudara, semua kita tahu, kenal sejarah kehidupan Daud toh. Ada banyak pengalaman Daud yang pahit dan berliku-liku sebelum dia bangkit raja besar. Coba kita telusuri sedikit dari pengalaman dia. Di antara anak-anak Isai, Daudlah yang paling bungsu, paling kecil, dan tidak memiliki profil sebagai calon pembesar sebenarnya. Calon bangsawan, loyo, kecil, dan hanya cocok sebagai gembala di padang saja. Namun ternyata justru dia yang diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul. Bukannya abang-abangnya si Eliab, si Sama, dan kelima lainnya yang memang pas dari postur tubuhnya, dari sudut kemanusiaan, pas menjadi seorang raja. Bukan mereka, Daud, yang dijemput dari tempat gembalaannya justru yang diurapi oleh Samuel. Inilah jubilate Daud. Dia dipakai oleh Tuhan, diparar oleh Tuhan, dimanfaatkan oleh Tuhan, didaya gunakan oleh Tuhan. Jadi alatnya Tuhan, meski tidak ada yang dianggarkannya, ditonjolkannya dari dalam dirinya. Mari Bapak Ibu, berjubilate saat ini. Kalau Tuhan masih mau pakai kita menjadi saluran berkat-Nya, menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Entah kita ini Bapak Ibu dipakai Tuhan sebagai pejabat rendah, pejabat menengah, bahkan pejabat tinggi di tengah-tengah pemerintahan. Atau juga memiliki eselon-eselon tertentu.
Atau bahkan kalau kita mau dipakai Tuhan sebagai partohonan sekalipun, mari kita berjubilate, bersyukur. Bukan karena kehebatan kita maka kita dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau mendaya gunakan kita, memakai kita sebagai alat Tuhan. Amin Bapak Ibu, mau kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan seperti Daud. Selain itu, meski Daud sudah diurapi menjadi raja pengganti Saul, belum langsung dia melaksanakan tugas itu, masih lama lagi. Dan dalam waktu yang cukup lama itu dia diburu terus, dilacak terus oleh Saul untuk dihabisi. Kemana-mana dia bersembunyi. Bahkan pernah berpura-pura sebagai orang gila, orang sinting untuk menghindarkan pembunuhan dirinya. Tetapi kalau sudah Tuhan berkenan, berkehendak, merancang yang terbaik buat kita Bapak Ibu, tidak akan ada yang bisa mengganggunya, menghalang-halanginya, dan bahkan membatalkannya. Tidak akan ada. Kalau sudah Tuhan berkenan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Meskipun seperti Daud harus jalani dulu berbagai-bagai tantangan, pergumulan, hambatan. Tetapi semua itu dipandang oleh Daud untuk mendewasakan dirinya, agar dia semakin punya mentalitas yang kuat, kokoh, dan tangguh nanti sebagai seorang raja. Inilah juga jubilate kita saat ini. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, pergumulan, ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Seperti Daud, justru dia yang berhasil membawa kembali tabut perjanjian, bukan Saul, bukan Saul. Demikian juga kita yang dipakai oleh Tuhan nantinya. Kita akan membawa ketenangan, kedamaian, keteduhan, membawa persekutuan dan berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, berjubilat, mengucap syukur kepada Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Tidak hanya ketika kita mendapat berkat naik jabatan, lulus akademis jenjang S1, S2, doktor lah, dan sebagainya. Dapat rumah baru, sembuh dari berbagai-bagai penyakit, dan lain-lain. Bukan hanya pada saat-saat seperti itu kita perlu dan harus berjubilate. Makanya Paulus dalam epistel Minggu Jubilate, surat Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21 menuliskan, ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga Paulus menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kenapa kita mengucap syukur? Apalagi seperti yang dikatakan oleh Paulus ini, dalam segala hal. Manoktong, panton dalam bahasa Yunani, panton. Artinya itu apa? Mengucap syukur bukan saja pada saat diberkati, pada saat bersuka cita, pada saat tambah rezeki. Tetapi bahkan Bapak Ibu, juga sebaliknya kita mengucap syukur ketika ada tantangan, kita mengucap syukur ketika ada pergumulan, kita mengucap syukur juga ketika diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah, bahkan sakit penyakit, kita harus mengucap syukur. Alasannya mengucap syukur apa? Apakah ini hanya sekedar lip service? Omongan yang enak didengar saja? Bapak Ibu, kenapa kita mengucap syukur meski menghadapi tantangan? Tidak ada yang membuat kita tenang pada saat itu mengucap syukur juga. Karena kita yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa dalam menghadapi segala sesuatunya yang kita baru sebutkan tadi itu, ada kuasa Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik di balik tantangan itu, di balik pergumulan itu, di balik masalah yang sedang kita hadapi itu. Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk membina, mendewasakan, menempa saya lewat semuanya itu, agar supaya saya semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin hebat di mata Tuhan. Di mata Tuhan hebat saya.
Mari tiru Daud, apapun masalah yang dia hadapi termasuk pengejaran Saul dan berbagai-bagai rancangan jahat lainnya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Bahkan meskipun dia harus bertarung melawan raksasa Goliat, padahal dirinya si kecil saja hanya mengandalkan sebuah abalang, ketapel itu, semacam ketapel. Si raksasa Goliat itu bisa roboh. Daud yang seperti belalang semutnya menang. Itulah kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Syukuri Bapak Ibu, ini yang harus jadi bahan jubilate kita. Berjubilatelah. Keempat, dalam segala perjalanan hidup Daud mulai dari nol hingga menjadi raja. Dan pada saat khotbah ini sudah berhasil mengembalikan tabut perjanjian, maka dia menempatkan Tuhan bersama-sama dia. Dia punya prinsip bahwa tanpa Tuhan hidupnya kosong, hidupnya tidak bisa dan tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Saudara, inilah yang mendorong kita juga berjubilate saat ini. Tuhanlah yang senantiasa membuat kita berhasil, sukses, maju dalam setiap perjalanan hidup kita ke depan. Ini menjadi peringatan bagi kita agar tidak seorang pun yang masih beranggapan bahwa jika ada keberhasilannya dan kesuksesannya itu disebabkan karena kehebatan dia, kekuatan dia, dan kemampuan dia. Jangan ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Yakinilah bahwa apapun yang ada dalam hidup kita saat ini hanyalah karena kasih karunia daripada Tuhan saja, yang seperti yang telah dilakukan oleh Raja Daud pada saat dia menjadi raja. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang menjadikan diri kita bisa berhasil kalau ada keberhasilan kita. Karena Tuhanlah, maka segala sesuatu yang ada dalam diri kita bisa terjadi. Seperti Daud dahulu, bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupnya, mengubah penderitaannya menjadi sukacita. Tuhan hanya meminta kita untuk rendah hati, berpasrah di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berpasrahkan diri, berpasrahkan masa depan kita kepadanya, kepada Tuhan itu. Dia akan memberi kita yang terbaik. Yang terbaik saat ini, Bapak Ibu. Itulah jubilate kita sekarang di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang kelima, segala usaha keberhasilan dan kesuksesan Daud diakhiri dengan doa dan permohonan. Pada nats khotbah kita ini, Daud mengajak semuanya, seantero jagat raya ini, langit, bumi, gemuruh laut serta isinya, padang, dan segala yang di atasnya, pohon-pohonan yang ada di hutan, untuk bersukacita dan bersorak-sorai. Serta mengakui, mengikrarkan. Apa ikrar mereka? Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja. Saudara, Daud mengajak semua unsur lapisan yang bernyawa, tidak bernyawa, yang ada dalam alam semesta ini ikut bersaksi atas kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Inilah Theatron Gloriae Dei menurut Johannes Calvin. Istilah itu kita temukan dari Johannes Calvin, seorang reformator. Alam semesta ini harus menjadi panggung raksasa untuk memuji, memuliakan, berjubilate kepada Tuhan. Saudara, apa isi doa dan pujian dari manusia dalam segala alam semesta pada waktu itu oleh Daud? Apa isi doa dan pujian bangsa Israel, Daud, dan semua orang pada waktu itu? Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah kami, lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Inilah doa permohonan orang Israel yang dipimpin oleh Daud pada waktu mensyukuri kembalinya tabut perjanjian itu. Mereka memohon, meminta, selamatkan kami ya Tuhan, penyelamat kami. Dan sama seperti isi doa
Daud dan bangsa Israel serta seluruh isi bumi inilah kita harus bermohon, Bapak Ibu. Bermohon kita sekarang pada saat kita berjubilate sekarang ini. Mari kita bermohon keselamatan kepada Tuhan supaya secepatnya lah berlalu perebakan coronavirus disease ini dari muka bumi ini. Dan khususnya dijauhkan Tuhan dari kita bangsa Indonesia serta kita semuanya yang berada di sini. Dijauhkan Tuhanlah kiranya itu dari kita semua, Bapak Ibu. Saudara, inilah pokok jubilate kita saat ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan merealisasikan doa-doa kita, permohonan, permintaan, pergumulan kita saat ini ketika merebaknya coronavirus disease ini. Mari kita mohon, mari Tuhan selamatkan bangsa kami, selamatkan kami semua dari semua coronavirus disease ini. Saudara, Turpuk Epistel yang sebelumnya sudah saya upload di YouTube, khotbah di Partangiangan Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 ini. Paulus membekali jemaat Efesus itu ada 5 nasihat pengajaran spiritual moral dari Paulus. Agar orang di Efesus, jemaat Kristen di Efesus itu menjadi anak-anak terang. Berhasil menjadi anak-anak terang. Apa ayat 5 pengajaran Paulus? Pertama, ayat 15, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kedua, ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ketiga, ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Keempat, ayat 19, berkata-katalah dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kelima, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita dan dengan rendah hati. Ayat 20-21. Saudara, marilah kita semua berjubilate pada saat kita sedang tertantang dan sedang menghadapi ancaman untuk tidak berjubilate. Tertantang dan sedang menghadapi ancaman untuk tidak berjubilate. Kenapa? Karena banyak hal, terutama akibat berjangkitnya coronavirus disease 19 ini memungkinkan kita untuk tertantang berjubilate. Saudara, jenis penyakit yang satu ini berdampak sangat-sangat serius kepada semua lapisan hidup masyarakat. Sudah banyak terinfeksi hingga saat ini. Belum juga turun, masih banyak yang positif. Tertantang secara kerohanian, spiritual, moral, dan ekonomi. Terjadinya penutupan sementara rumah-rumah ibadah semua agama untuk memutus rantai perebakan COVID-19 ini. Terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengangguran yang besar-besaran, terjadi berhentinya usaha dagang sebagian besar masyarakat. Saudara, inilah yang membuat kita, mengancam kita untuk tidak berjubilate. Tetapi kita nggak boleh kalah. Nggak boleh tidak berjubilate, Bapak Ibu. Tetapi kita harus mampu menjalani, melaluinya, dan tidak terganggu jubilate kita. Meskipun banyak yang mengganggu jubilate kita, semoga kita mampu untuk menghadapi dan melaluinya. Sampai kapanpun itu akan terjadi. Kita harus sabar, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Jubilate 3 Mei 2020 ini. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31-36 ini. Agar semakin banyak orang yang mau melaksanakan ajakan topik minggu ini, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Aku sudah merekam video minggu tanggal 3 Mei 2020 Jubilate. Berkatilah khotbah ini, berkati jemaat yang akan menyimaknya, mendengarnya, jadi pengajaran dari firman Tuhan kepada kami semua. Berkati hamba-Mu untuk mempersiapkan khotbah berikutnya. Dalam nama Yesus, saya berdoa.
syukur.